Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 min 2 Sidoarjo yang selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa lagi dalam materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, terutama terhindar dari COVID-19. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini bahasan kita adalah tentang langkah-langkah Abu Bakar As-Siddiq setelah diangkat menjadi khalifah. Setelah menjadi khalifah pertama di dunia Islam, Abu Bakar melakukan langkah-langkah. Yang pertama, perbaikan sosial masyarakat. Perbaikan sosial masyarakat ini dilakukan dengan cara mengamankan daerah Arab dari berbagai penyelewengan, mengamankan negara Arab, daerah-daerah Arab dari berbagai pengkhianatan. Karena waktu Abu Bakar menjabat ini, seperti yang Pak Dar jelaskan kemarin, banyak terjadi kemurtadan, orang keluar dari Islam. Banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Kemudian banyak orang yang enggan membayar zakat. Ini diamankan oleh Abu Bakar As-Siddiq, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga negara tertib kembali. Yang kedua, perluasan wilayah Islam. Ketika menjabat, Abu Bakar mengirim beberapa orang yang handal, antara lain Khalid bin Walid dan beberapa sahabat, untuk membawa beberapa ribu pasukan. Pasukan-pasukan tersebut disebar ke Persia, Irak, dan Syam. Persia itu kalau sekarang ya Iran, anak-anak ya. Dulu Persia terkenalnya. Irak tetap Irak. Syam itu Suriah atau Syria yang sekarang bermasalah dengan ISIS itu. Nah, itu Syam. Anak-anak, ketika perang di Syam ini, umat Islam banyak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja, pasukan Islam yang ke Syam itu jumlahnya sekitar 40.000. Sedangkan musuhnya orang kafir sekitar 200.000. 200.000 dibanding 40.000 itu 1:5, 5:1. Ibaratnya satu orang muslim melawan 5 orang kafir. Tetapi berkat pertolongan Allah dan kecerdikan dari Panglima Khalid bin Walid, akhirnya jumlah pasukan yang sedikit tadi bisa mengalahkan jumlah pasukan orang kafir yang sangat banyak. Karena pertama, semangat orang Islam. Kedua, karena kehebatan Panglima Khalid bin Walid. Dan yang paling penting adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran. Di masa Abu Bakar ini, akibat dari perang Yamamah, banyak sahabat yang hafal Quran terbunuh, banyak sahabat yang hafal Quran mati, wafat. Karena itu Umar bin Khattab usul kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini gimana? Para penghafal Quran banyak yang mati, banyak yang gugur di pertempuran Yamamah. Istilah kasarnya berbicara gitu ya, Umar kepada Abu Bakar. Tapi ketika itu Abu Bakar tidak mau, karena tidak ada perintah dari Rasul untuk mengumpulkan ayat Al-Quran. Belum mau waktu itu Abu Bakar, waduh. Tetapi akhirnya didesak oleh Umar bin Khattab dengan alasan, pertama, penghafal Quran banyak yang gugur. Kedua, ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang berserakan, tidak terkumpul. Berserakan di daun-daun kurma, berserakan di daun-daun kering, berserakan di kulit-kulit binatang. Kalau dibiarkan
dibiarkan secara rasional akan musnah, akan hilang nanti. Dengan memperhatikan alasan kuat dari Umar bin Khattab, maka akhirnya luluhlah hati Abu Bakar sehingga mau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Dan dipanggillah Zaid bin Sabit, seorang sahabat, untuk menjadi ketua pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Jadi pengumpulan ayat suci Al-Quran terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan umat. Abu Bakar As-Siddiq berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Caranya dengan membentuk yang namanya Baitul Mal. Bait itu rumah, mal itu harta, rumah harta. Nah, itu ya. Tujuannya dari Baitul Mal ini adalah untuk meningkatkan kemaslahatan umat, untuk meningkatkan kebaikan umat supaya hidupnya enak, ya, hidupnya sejahtera, nah, tidak sengsara. Nah, itu dibentuklah Baitul Mal. Ini tujuannya ya, tujuannya. Nah, kemudian setelah terbentuk, tugas-tugas Baitul Mal itu antara lain mengatur pendapatan negara dari zakat, infak, dan sedekah. Pendapatan negara itu dulu dari zakat mal, ya. Kemudian ada orang yang berinfak dan sedekah. Ini diatur melalui yang namanya Baitul Mal. Diatur yang baik, tidak boleh ada yang korupsi, ya. Dengan berbagai pengawasan tentunya dari khalifah, ya. Kemudian tugasnya mengatur gaji pegawai. Nah, gaji pegawai juga diatur, diambilkan dari Baitul Mal. Mengatur anggaran pembangunan. Nanti kalau mau membangun, uangnya diambilkan dari Baitul Mal, ya. Itu. Dan anggaran kesejahteraan rakyat, agar rakyat tidak miskin, rakyat terhindar dari fakir, maka nanti bisa diambilkan dari Baitul Mal uangnya. Sehingga diharapkan masyarakat menjadi sejahtera. Anak-anakku, demikian tadi berbagai langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah diangkat menjadi khalifah pertama di dunia Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.